Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 9 tentang bentuk akar. Masih ingatkah kalian di SD pernah mempelajari tentang akar? Biasanya dalam soal persegi, ketika diketahui luasnya ditanyakan sisinya. Pasti kalian menghitung dengan mengakarkan luasnya. Bila lupa, ini contoh bentuk akar. Akar 5, akar 7, akar 8. Materi sebelumnya, kita telah membahas perpangkatan, namun belum diulas mengenai perpangkatan dalam bentuk pecahan pangkatnya. Sengaja admin bahas di sini karena agar sejalan dengan materi bentuk akar. Apabila kalian menemukan soal seperti 3 pangkat setengah, dapatkah kalian menyelesaikannya? Ini harus dikerjakan dalam bentuk akar. Bagaimana caranya? Yuk simak. Apabila suatu pangkat dalam bentuk pecahan, maka berlaku rumus A pangkat B per C sama dengan akar pangkat C dari A pangkat B. Jadi bila kalian menemukan soal seperti 3 pangkat setengah, maka penyelesaiannya tinggal masukkan angkanya sesuai posisi. 3 pangkat 1 per 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1. Namun perlu diingat apabila pangkatnya 1 dan akar kuadrat, keduanya tidak perlu ditulis. Jadi cukup 3 pangkat 1 per 2 sama dengan akar 3. Nah, misalkan contoh lainnya adalah 2 pangkat 4 per 2. Penyelesaiannya adalah, kita tulis dulu soalnya, 2 pangkat 4 per 2 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 4. Itu sama dengan akar pangkat 2 dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Maka sama dengan akar pangkat 2 dari 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Akar pangkat 2 dari 16 adalah 4. Jadi hasilnya dari 2 pangkat 4 per 2 itu ternyata adalah 4. Bagaimana? Mudah kan? Yang penting kalian tinggal menyusun sesuai dengan posisinya. Terkadang pada soal tidak selalu ketemu hasil akarnya dan harus disederhanakan. Seperti akar 8. Sampai ke ujung dunia tidak akan ketemu hasilnya yang langsung. Caranya adalah disederhanakan. Bagaimana caranya? Yuk simak bareng-bareng. Sebelumnya, mari pahami dulu dasar dari angka pada bentuk akar. Tahukah kalian, apabila akar pangkat 2 itu didapat dari hasil kuadrat angka yang ada. Maksudnya seperti akar 4 itu hasilnya 2. Kenapa 2? Karena 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 itu sama dengan 4. Akar 9 hasilnya 3. Kenapa 3? Karena 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3 hasilnya 9. Kenapa akar 16 hasilnya 4? Karena 4 pangkat 2 itu hasilnya 16. Dan seterusnya seperti itu. Paham kan? Simpelnya tinggal kalikan saja angka-angka yang ada dengan angka itu sendiri untuk menentukan hasil akar. Seperti 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16, 5 kali 5, 25, dan seterusnya. Nah, balik lagi ke permasalahan utama dalam menyederhanakan bentuk akar. Akar 8 itu tidak ada hasil pastinya secara langsung, seperti angka-angka sebelumnya pada contoh. Di sini perlu kreativitas kalian untuk menyelesaikannya. Caranya adalah kita pecah menjadi 2 bentuk akar dan isi saja dengan titik-titik. Bagi angka yang dicari dengan salah satu bilangan prima. Lihat hasil dari pembagian tersebut, apakah bisa ketemu hasilnya atau tidak. Jika tidak, maka cari bilangan prima lain yang memungkinkan. Bila sudah ketemu, isi titik-titik kedua dengan bilangan prima yang tadi ditentukan. Bagi yang bingung, bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Untuk ini baca-baca lagi ya tentang bilangan prima. Sekarang kembali ke permasalahan utama. Untuk menentukan hasil dari akar 8, maka penyelesaiannya adalah, kita tulis dulu soalnya, akar 8 sama dengan, kita pecah menjadi 2, titik-titik, dikali akar titik-titik. Nah ini maksudnya langkah pertama tadi. Kemudian, kita harus bagi angka 8 ini dengan salah satu bilangan prima. Nah, yang paling memungkinkan adalah dibagi dengan 2. Maka kita isi 2. Nah, berikutnya kita harus membagi angka 8 ini dengan angka prima tadi. 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Maka, kita bisa sederhanakan nih. Akar 4 itu kita tahu hasilnya adalah 2.
dikali akar 2. Maka 2 dikali akar 2 tinggal digabungkan menjadi 2 akar 2. Jadi akar 8 bentuk sederhananya adalah 2 akar 2. Gimana? Mudah kan? Kita coba contoh lain yang agak sulit deh ya. Tentukan hasil dari akar 1125. Penyelesaiannya adalah, kita tulis lagi soalnya, yaitu akar dari 1125 sama dengan, kita bikin dua bentuk akar dan diisi dengan titik-titik. Nah, 5 itu angka spesial. Kenapa admin sebut angka spesial? Karena 5 tinggal dibagi dengan 5. Nah, kita tinggal membagi nih, 1125 dibagi 5. Yuk kita hitung bareng-bareng. 1125 dibagi dengan 5. 5 kali berapa yang mendekati 11? Jawabannya adalah 2. 2 kali 5 yaitu 10. Tinggal kita kurangin, 5 turun, 2 juga turun, 1 kurangin 0 yaitu 1, 1 kurangin 1, 0. 0 di depan tidak perlu ditulis. Sekarang, lanjutkan pembagiannya. 5 kali berapa yang mendekati 12? Ternyata masih sama, yaitu 2. 2 kali 5, yaitu 10. Tinggal kita kurangin, 5. 2 dikurangi 0, yaitu 2. 1 kurangi 1, 0, tidak perlu ditulis. Yang terakhir adalah 25 dibagi 5, yaitu 5. 5 kali 5, 25. Kita kurangin, dan hasilnya 0. Nah, pembagiannya udah beres nih. Kita tahu hasil di sini adalah 225. Kita tinggal masukin. 2, 2, 5. Kemudian kita bisa sederhanakan. Akar dari 225 yaitu 15. Dikali akar 5. Maka jawabannya adalah tinggal digabungkan 15 akar 5. Jadi akar dari 1125 adalah 15 akar 5. Gimana? Mudah kan? Berikutnya tentang merasionalkan bentuk akar. Admin nggak tahu nih apakah di buku kalian ada atau tidak, atau diajarkan guru kalian atau nggak juga. Karena ada guru yang mengajarkan, ada juga yang skip. Kita bahas aja deh ya, pasti diperlukan kok. Merasionalkan bentuk akar digunakan apabila ada bentuk pecahan yang penyebutnya merupakan bentuk akar. Ingat, penyebut itu adalah bawahnya. Admin buat simpel agar mudah diingat. Bagian penyebut dalam pecahan itu nggak boleh dalam bentuk akar. Ini yang harus kalian ingat ya. Lalu bagaimana cara merasionalkannya? Itu sangat bergantung pada bagaimana bentuk akarnya itu sendiri. Apakah akar tunggal, atau dijumlahkan, atau dikurangi dengan angka lain lagi, atau enggak. Penyelesaian pun berbeda. Bila penyebutnya hanya bentuk akar saja, seperti 1 per akar 3, itu mudah. Yuk dibahas bareng. Menyelesaikan soal 1 per akar 3, itu cukup mengkalikan dengan akar itu sendiri. Per akar itu sendiri. Agak susah kalau dijelasin dengan kata-kata, kita langsung praktekin aja ya. Jadi penyelesaiannya adalah, kita tulis dulu soalnya, 1 per akar 3. Cara merasionalkannya adalah dengan dikalikan dengan yang di sini, dengan akarnya itu sendiri. Akar 3 per akar 3. Nah, kita tinggal mengkalikan 1 dikali akar 3, yaitu 1 akar 3 per akar 3 dikali akar 3, yaitu jadinya akar 9. Sama dengan akar 9 masih bisa diselesaikan. Jadi 1 akar 3 per 3. Sampai sini sebetulnya udah benar, tapi kita masih bisa sederhanakan lagi menjadi bentuk yang lebih baik. Yaitu kita pisahkan 1 dengan 3-nya. Jadi 1 per 3 akar 3. Jadi ketika kita merasionalkan 1 per akar 3, hasilnya adalah 1 per 3 akar 3. Gimana? Mudah kan? Sedangkan apabila ada penjumlahan atau pengurangan pada penyebutnya disertai akar, seperti 1 per akar 3 ditambah 2, penyelesaiannya adalah mengkalikannya dengan penyebut tersebut per penyebut tersebut, namun tandanya berlawanan. Di sana positif, maka diubah menjadi negatif. Pusing kalau lewat kata-kata, langsung aja lagi ya praktekin. Misalkan jadinya kita tulis lagi 1 per akar 3 ditambah 2.
Kita harus mengkalikan lagi nih dengan angka ini juga. Akar 3, tapi tandanya berubah. Kalau di sini positif, itu menjadi negatif. 2 per akar 3 negatif 2. Sama dengan, ingat di sini ada 2 nih, 2 angka. Maka kita harus mengkalikan yang di sini dengan setiap angka yang di sini. Pertama, 1 dikali akar 3, yaitu 1 akar 3. 1 dikali negatif 2. Ingat, tanda ini adalah miliknya yang di sini. 1 dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 2. Per, ini juga ada 2 angka, di sini ada 2 angka. Maka setiap angka yang di sini harus dikalikan dengan setiap angka di sini. Pertama, akar 3 dikalikan dengan akar 3. Hasilnya adalah akar 9. Kemudian, akar 3 dikalikan negatif 2. Jadinya negatif 2 akar 3. Selanjutnya di sini tinggal positif 2 dikali akar 3. Jadinya positif 2 akar 3. Kemudian positif 2 dikali negatif 2. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. 2 kali 2 yaitu 4. Sama dengan, kita selesaikan dulu nih penyelesaian yang di sini. 1 akar 3 dikurangi 2 per akar 9 yaitu 3. Negatif 2 akar 3 ditambah 2 akar 3. Pasti jelas hasilnya adalah habis 0. Kita tidak perlu tulis. Dikurangi 4. Maka sama dengan, kita tulis lagi. 1 akar 3 dikurangi 2 per 3 dikurangi 4. Hasilnya adalah negatif 1. Ini belum selesai. Kita bentuk sederhanakan lagi. 1 dibagi negatif 1, itu pasti hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya akan positif. Kita selesaikan satu-satu ya. 1 akar 3 per negatif 1. 1 bagi negatif 1, positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif 1 akar 3, negatif 2 dibagi negatif 1, hasilnya adalah positif. Positif 2. Jadi jawabannya, karena di sini angka 1 itu nggak perlu ditulis sebetulnya. Jadi kita bisa hilangkan. Jadinya negatif akar 3 ditambah 2. Gimana? Mudah kan? Nah, contoh lainnya nih. 1 per 4 dikurangi akar 5. Maka penyelesaiannya, kita tulis soalnya, yaitu 1 per 4 dikurangi akar 5. Dikali dengan penyebutnya itu sendiri, tapi tandanya berlawanan. Karena di sini negatif, maka harus di sini jadi positif. 4 ditambah akar 5 per 4 ditambah akar 5. Sama dengan 1 dikali 4, yaitu menjadi 4. 1 dikali positif akar 5, jadinya positif 1 akar 5. Kita bikin perpanjang. 4 dikali 4, yaitu 16. 4 dikali positif akar 5, jadinya positif 4 akar 5. Kemudian negatif akar 5 dikali 4, jadinya negatif 4 akar 5. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Akar 5 dikali akar 5, hasilnya adalah akar 25. Kemudian kita selesaikan lagi, disederhanain lagi. Jadi 4 ditambah 1 akar 5 per 16. Positif 4 akar 5 dikurangi 4 akar 5 hasilnya 0. Tidak perlu ditulis. Langsung saja min akar 25. Akar 25 yaitu 5. Jadinya min 5. Sama dengan 4 ditambah 1 akar 5 per 16 kurangi 5 yaitu 11. Sama dengan, ini belum selesai, ingat. Kita harus menjadi bentuk yang lebih baik. Kita pisahkan antara ini dan ini dan ini. Jadi 4 per 11 dulu. Kemudian ditambah 1 akar 5 per 11. Satunya dan 11-nya kita bisa pisah nih. Jadi 1 per 11 akar 5. Jadi jawabannya
Bentuk rasional dari 1/4 dikurangi akar 5 adalah 4/11 ditambah 1/11 akar 5. Gimana? Mudah kan? Cukup paham lah ya sampai sini. Sekali lagi mohon maaf ya apabila tulisan admin kurang bagus. Nah, untuk materi mulai dari sini mungkin tidak ada di buku ya, tapi hanya sebagai pengetahuan kalian saja. Percayalah, suatu saat bakal dipakai. Untuk menentukan hasil akar seperti akar 4, akar 9, akar 144, akar 3025, tahukah kalian caranya? Admin yakin yang pertama sampai ketiga itu pasti kalian mudah menjawabnya. Tapi kalau yang terakhir, ada trik khusus yang biasa admin pakai dalam menentukan hasil akar pangkat 2. Ini untuk angkanya yang lebih dari 2 digit, karena kalau 2 digit pasti langsung ketahuan hasilnya. Yaitu dengan melihat angka belakangnya dan menghafal angka-angka acuan di bawah ini. Kalau angka belakangnya 0, itu pasti 0. Kalau angka belakangnya 1, maka 1 atau 9. Kalau angka belakangnya 4, maka 2 atau 8. Kalau angka belakangnya 5, pasti 5. Kalau angka belakangnya 6, maka 4 atau 6. Kalau angka belakangnya 9, maka 3 atau 7. Nah, gimana cara gunainnya sih? Setelah kalian menghafal acuan tadi, cara menggunakannya adalah lihat angka paling belakang dan sesuaikan. Berikan jarak setelah sama dengan dan berikan garis miring bila kemungkinannya ada 2. Coret 2 angka dari belakang, tentukan satu angka yang bila dikalikan angka itu sendiri tidak lebih dari angka yang tersisa setelah dicoret. Apabila ada 2 kemungkinan, uji kembali dengan mengkalikan hasil paling kecil yang ditemukan dengan angka itu sendiri. Bila bukan, berarti angka berikutnya. Agak susah kalau harus lewat kata-kata, mending kita langsung praktek ya. Misal, kita harus menentukan hasil dari akar 144. Penyelesaiannya adalah, kita tulis dulu soalnya, akar dari 144. Itu sama dengan, kita lihat nih angka belakangnya. Pertama kan cara pertama itu melihat angka belakangnya. Angka belakangnya di sini berapa? 4. Yang 4 itu, yang belakangnya 4 itu antara 2 atau 8. Nah, ini maksudnya kasih jarak. Dan ini maksudnya kasih garis miring. Karena ada 2 kemungkinan jawabannya. Kemudian kita coret 2 angka di belakang. 1, 2. Ini tersisa angka berapa di sini? Tersisa angka 1. Kita tinggal menentukan 2 angka yang sama dikalikan nggak lebih dari 1. Ya 1 kali 1 hasilnya 1. Maka kita tulis di sini 1 atau 1. Jawabannya mana nih? 12 atau 18? Nah, kita bisa uji dengan mengkalikan angka ini dengan angka ini lagi. Misalkan 12 dikali lagi 12 atau 18 dikali 18. Agar mudah kita mulai dari yang angka kecil. 12 dikali 12. 2 kali 2 yaitu 4. 1 kali 2 yaitu 2. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Kemudian kita tambahkan. 4 turun. 2 tambah 2 itu 4. 1. Nah, ternyata 12 kali 12 itu hasilnya 144. Sama seperti soal yang tadi kita tulis. Jadi, jawabannya adalah 12. Jawaban yang tepat adalah 12. Akar dari 144 itu ternyata 12. Nah, untuk perhitungan ini semua, kalian tulisnya di kertas lembar atau enggak di buku paling belakang ya. Karena ini pasti harus coret-coret kayak gini. Nggak mungkin di soalnya langsung. Nah, contoh lain nih, misalkan kita harus menentukan hasil dari akar 4356. Maka penyelesaiannya sama. Pertama, kita tulis soalnya dulu nih. Akar dari 4356. Kita bikin sama dengan, kita lihat angka belakangnya. Sekali lagi, lihat angka belakangnya. Belakangnya 6. Berdasarkan acuan tadi, yang belakangnya 6 itu antara 4 atau 6. Ingat, kita harus selalu mengasih jarak, karena kita nggak tahu jawaban mana yang benar. Kemudian juga kita harus menentukan nih angka di sininya juga nanti kan. Setelah kita menulis seperti ini, kita coret 2 angka di belakang. Sisanya adalah 43. Kita tinggal menentukan satu angka yang dikalikan angka itu sendiri, hasilnya nggak lebih dari 43. Kayak tadi, kalau tadi 1 kali 1, itu hasilnya 1. Berikutnya kita tes 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, dan seterusnya yang nggak lebih dari 43. Ternyata hasilnya adalah berapa? 6. Karena 6 kali 6 itu ada 36. Sedangkan 7 kali 7 udah lebih, yaitu 49.
Maka jawaban di sini adalah 6. Di sini juga kita isi 6. Nah, jawaban yang mana sih yang benar yang merupakan akar dari 4.356? Kita tes aja lagi. Kita mulai dari angka yang kecil. 64 dikali dengan 64. Kita cobain hitung yuk. 64 dikali 64. 4 kali 4 yaitu 16. 6 kali 4, 24, tambah 1, 25. 6 kali 4 yaitu 24. Kita simpan 2. 6 kali 6, 36. Tambah 2, 38. Kita tambahkan 6. 5 tambah 4, 9. 2 tambah 8, 10. 1, 1 tambah 3, 4. Ternyata kalau ini hasilnya adalah 4096. Maka jawaban yang pasti adalah 66. Gak percaya? Kita coba. 66 dikali 66. 6 kali 6, 36. 3. 6 kali 6, 36. Tambah 3, 39. 6 kali 6, 36. Kita simpan lagi 3. 6 kali 6, 36. Tambah 3, 39. Kita tambahkan 6 turun. 9 tambah 6, 15. 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 9, 13. 1 tambah 3, 4. 4, 3, 5, 6. Ternyata sesuai. Nah, makanya kenapa tadi admin bilang cukup cek angka yang kecil saja, biar nggak 2 kali kayak gini. Karena kalau ini bukan jawabannya, maka pasti ini jawabannya. Sampai sini, paham kan? Nah, kalau tadi akar pangkat 2, sekarang akar pangkat 3. Caranya hampir sama seperti menentukan hasil akar pangkat 2. Namun yang perlu diingat itu berbeda. Kalau angka belakangnya 0, maka pasti 0. Kalau angka belakangnya 1, itu 1. Kalau angka belakangnya 3, itu pasti 7. Kalau angka belakangnya 5, itu 5. Kalau angka belakangnya 6, itu 6. Kalau angka belakangnya 8, itu 2. Kalau angka belakangnya 9, pasti 9. Ini hanya berlaku bila lebih dari 3 digit. Apabila hanya 3 digit, langsung itu jawabannya. Setelah kalian menghafal acuan tadi, cara menggunakannya masih sama. Lihat angka paling belakang dan sesuaikan. Berikan jarak setelah sama dengan. Coret 3 angka dari belakang. Tentukan satu angka yang bila dikalikan angka itu sendiri sebanyak 3 kali, tidak lebih dari angka yang tersisa setelah dicoret. Ingat, kalau tadi dikalikan angka yang sama itu cuma sekali, sekarang 3 kali. Nah, misalkan nih, contoh tentukan hasil dari akar pangkat 3 dari 512. Penyelesaiannya adalah, kita tulis lagi soalnya, akar pangkat 3 dari 512. Kita lihat belakangnya. Belakangnya 2 itu tadi berapa? 8. Karena ini 3 digit, sesuai kata admin, pasti langsung jawabannya. Yang belakangnya 2 adalah 8. Ya udah, ini jawabannya. Gak percaya? Kita coba. 8 kali 8 kali 8. Sama dengan 8 kali 8, 64. Dikali 8, kita coba kotret. 64 dikali 8. 4 kali 8, 32. Kita simpan 3-nya. 6 kali 8, 48. Tambah 3, 51. Sama kan? 512. Mudah ya? Berikutnya nih, angkanya lebih besar lagi. Contoh lain, tentukan hasil dari akar pangkat 3 dari 1728. Caranya masih sama seperti tadi. Kita tulis dulu soalnya. Akar pangkat 3 dari 1728. Pertama, kita lihat angka belakangnya. Yang belakangnya 8 itu berapa sih? Ternyata adalah 2. Kemudian kita coret 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Tersisa angka 1. Kita tinggal pilih satu angka yang dikalikan 3 kali, nggak lebih dari 1. Ya, 1. 1 kali 1, 1. Kali 1 lagi, 1. Maka jawabannya adalah 12. Nggak percaya? Kalian coba aja hitung pakai kalkulator ya. Berikutnya, kita akan coba lagi soal yang lebih besar lagi angkanya nih. Akar pangkat 3 dari 12.167. Kita tulis lagi soalnya. Akar pangkat 3 dari 12.167. Sama seperti tadi, kita lihat angka belakangnya.
Angka belakangnya adalah 7. Yang belakangnya 7 tadi berapa? Ternyata adalah 3. Nah, kita coret 3 angka dari belakang. Tersisa angka 12. Kita cari satu angka yang dikalikan 3 kali, itu nggak lebih dari 12. Maksudnya kayak tadi, 1 kali 1 kali 1, 1. 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Ternyata lebih, berarti angka 2. Karena 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8, nggak lebih dari 12. Maka jawabannya adalah 23. Beres. Nggak percaya? Bisa kalian coba pakai kalkulator. Ya, mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.